Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah, NPM A1E018026, akan membahas soal mengenai tumbukan lenting sempurna. Baiklah, yang pertama yaitu soal tumbukan lenting sempurna. Baiklah, saya memiliki soal. Diketahui dua buah bola A dan B bermassa sama saling mendekati dengan kecepatan bola A dan B memiliki massa yang sama, berarti MA sama dengan MB dengan kecepatan masing-masing 4 meter dan 6 meter per sekon. FA sama dengan 4 meter dan kecepatan B sama dengan 6 meter per sekon. Keduanya bertumbukan lenting sempurna dengan kecepatan benda B setelah tumbukan 4 meter per sekon, berarti FB aksen sama dengan 4 meter per sekon dengan arah berlawanan dari gerak semula. Yang ditanya kecepatan bola sesaat setelah tumbukan, berarti yang ditanya adalah FA aksen. Di sini ada gambar bola A dan bola B saling berdekatan dengan FA sama dengan 4 meter per sekon dan FB sama dengan 6 meter per sekon. Saling mendekati, lalu terjadi tumbukan antara bola A dan B sehingga bola A dan B saling menjauh dengan FB sama dengan F aksen B, kecepatan setelah tumbukan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah FA aksen. Baiklah, karena di sini soalnya tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusi atau E-nya sama dengan 1. Kita jawab dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Yang mana MA dikali FA ditambah MB dikali FB sama dengan MA dikali FA aksen ditambah MB dikali FB aksen. Karena massa benda bola A dan massa bola B sama, di sini kita bisa coret massanya, jadi tinggal FA ditambah F kecepatan B sama dengan FA aksen tambah FB aksen. Lalu kita masukkan FA nya 4 ditambah FB. Karena ini merupakan arah vektor, seperti yang kita ketahui, arah vektor jika ke kiri bernilai negatif, sedangkan jika ke kanan bernilai positif. Karena FA ke arah kanan, maka 4 tetap positif, menjadi 4 ditambah 6 ke arah kiri, jadi FB sama dengan min 6 sama dengan FA aksen yang ditanyakan ditambah FB aksen. FB aksen ke arah kanan 4, maka di sini kita tetap tulis 4. 4 ditambah
Jadi 2 min 2 sama dengan FA aksen tambah 4. Kita tulis sini. Jadi FA aksen sama dengan ini min 2 karena dipindah posisikan ke arah kanan menjadi positif, menjadi 2 ditambah 4. Jadi FA aksen sama dengan 6. Karena arah bola A setelah mengalami tumpukan ke arah kiri, maka di sini kita tulis min. Di sini menunjukkan arah ke kiri dengan satuan meter per sekon. Baiklah, ini hasilnya. Jadi FA aksen atau kecepatan benda atau kecepatan bola A setelah tumpukan adalah min 6 meter per sekon, berarti ke arah kiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal kedua, yaitu gerak harmonis. Di sini saya mempunyai soal. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan amplitudo A, berarti amplitudo A pada saat kecepatan sama dengan setengah kecepatan maksimum, berarti F sama dengan setengah F Mach. Yang ditanyakan, tentukan simpangan dari benda tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah Y atau simpangannya. Seperti yang kita ketahui dari rumus ini, F sama dengan A omega cos WT. Sedangkan F Mach adalah A omega. Baiklah, kita langsung jawab. Kita pakai F sama dengan 1/2 F Mach. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu AW cos WT sama dengan 1/2 AW atau A omega. Sini kita coret A omeganya menjadi cos omega T sama dengan setengah. Di sini kita bisa misalkan omega T sama dengan theta. Berarti cos omega T sama dengan setengah sama dengan cos theta. Setengah merupakan cos dari 60 derajat. Di sini kita coret cos, berarti theta sama dengan 60 derajat. Setelah mendapatkan theta, kita langsung masukkan hasilnya, yaitu mencari simpangannya, yakni yang seperti yang kita ketahui, Y sama dengan A sin omega T. Y sama dengan A sin omega T. Jadi sin omega T bisa kita jadikan theta, jadi sin theta. Jadi Y sama dengan A sin 60 derajat. Karena theta nilainya adalah 60. Jadi di sini Y sama dengan sin 60 adalah setengah akar 3. Kita masukkan A dengan satuan meter. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal keseimbangan benda tegar. Di sini kita memiliki gambar seperti ini. Pada sebuah bidang ada 2 buah katrol yang digantungkan 3 buah benda dengan massa M2 sama dengan 10 kg.
Sudut yang dibentuk dari ketiga benda ini adalah 53 derajat dan 37 derajat. Yang ditanya adalah massa M1 dan massa M3. Sebelum menjawab, kita bisa lengkapi dulu gambar ini. Ini kita bisa lihat ini merupakan segitiga. Yang pertama kita cari dulu sudut di sini, sudut yang terbentuk di sini, yaitu di antara 53 dan 37 ini. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan bentuk segitiga, yang mana luas segitiga itu sendiri, luas segitiga adalah 180 derajat. Karena ini sudah ada 53 dan 37 sama dengan 90, maka 180 kurang 90, maka di sini membentuk sudut 90 derajat. Lalu kita cari nilai yang ada di sini. Karena sudut ini bertolak belakang dengan 37, maka ini juga bernilai 37. Yang ini karena bertolak belakang dengan 53, maka juga nilai ini 53. Lalu untuk sudut yang ini, karena sama-sama tegak lurus, maka ini sama dengan 90 dan juga ini 90. Yang ditanyakan adalah M1 dan M3. Kita jawab. Di sini juga diketahui sin 37 sama dengan 0,6 dan sin 57 sama dengan 0,8. Sedangkan cos 37 sama dengan 0,8 dan cos 57 sama dengan 0,6. Kita jawab menggunakan kita bisa jawab seperti ini. M1 per sin 90, maksud saya M2 per sin 90. Kita cari dulu M3 nya. M3 ini, sudut ini merupakan sudut arah yang dituju oleh M3. Sedangkan ini adalah sudut yang dilintasi oleh M1. Ini merupakan arah tarik dari M3, maka ini merupakan sudut dari M3. Sedangkan ini arah tarik dari M1, maka ini sudut dari M1, yaitu M3 53 dan 90. Sedangkan M1 sama yang itu 37 dan 90. Kita tuliskan sini sin dalam kurung M3 nya yang ini 53 plus 90. Seperti yang diketahui M2, seperti yang diketahui bahwa M2 sama dengan 10 per sin 90 itu 1 sama dengan M3 yang kita cari. Sin 53 plus 90 ini menjadi cos 53. Jadi sama dengan 10 per 1 sama dengan M3 per cos 53. Di sini kita ketahui 0,6. Maka kita kali silangkan menjadi M3 sama dengan 10 kali 0,6. Jadi M3 sama dengan 6 kg. Lalu
kita mencari M1-nya. Jadi M3 tadi sama dengan 6 kg. Untuk mencari M1 sama seperti M3, yaitu M2 per sin 90 sama dengan M1 per sin, di sini 37 ditambah 37 ditambah 90. M2 sama dengan 10 per 1, karena sin 90 itu 1. M1 itu yang kita cari, per sin 37 plus 90 itu menjadi cos 37 sama dengan 10 per 1 sama dengan M1 yang kita cari per cos 37 itu sama dengan 0,8. Kita kali silangkan juga menjadi M1 sama dengan 10 dikali 0,8. Jadi M1 sama dengan 8 kg. Dan M1 8 kg. Jadi sama dengan 8 kg. Jadi M1 sama dengan 8 kg, sedangkan massa M3 sama dengan, atau benda 3 sama dengan 6 kg. Ya, ini hasilnya. Baiklah, ini jadi massa M1 dan massa M3, yaitu massa M1-nya 8 kg dan massa M3-nya 6 kg. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal mengenai hukum Archimedes. Di sini saya memiliki soal, sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A. Jadi kita diketahui di sini, sepotong uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan di sini rho A sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik, mengalami gaya ke atas sebesar FA. Jadi gaya ke atas FA-nya sama dengan FA. Jika dicelupkan dalam fluida B dengan rho B sama dengan 0,7 gram per centimeter kubik, mengalami gaya Archimedes sebesar FB. Jadi gaya Archimedesnya sebesar FB-nya, atau gaya Archimedes atau FB-nya sebesar FB. Yang ditanyakan, berapa perbandingan gaya tersebut? Yang ditanya FA dibanding FB. Langsung saja kita jawab. Seperti yang kita ketahui, hukum Archimedes, F sama dengan rho G kali V. Bisa kita buat untuk FA sama dengan rho G kali F, karena di soalnya itu tertulis sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida, maka kecepatannya yaitu kita buat BTC atau benda tercelup. Kita buat BTC atau benda tercelup. Begitu juga kita buat dengan FB, yaitu
Maaf di sini kelupaan. Kita buat dengan sama seperti yang di atas, yaitu rho B kali G F B T C. Kita bandingkan TC per F B sama dengan rho B G F B T C. Karena kecepatan dan gravitasi kita anggap sama, kita bisa coret ini menjadi FA per FB sama dengan rho A per rho B sama dengan rho A nya 0,8 dan rho B nya 0,7. Jadi FA per FB atau FB banding FB sama dengan 0,8 per 0,7. Kita kalikan di sini dengan 10 untuk mendapatkan hasil perbandingannya. Jadi di sini didapat FA per FB sama dengan, kita kalikan sama-sama dengan 10 menjadi 8 per 7. Jadi perbandingannya adalah, perbandingan antara FA dan FB adalah 8:7. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal asas Bernoulli. Di sini kita memiliki gambar dengan soal sebuah bak berisi air, terdapat sebuah keran seperti pada gambar. Sebuah bak dengan keran seperti pada gambar, ini kerannya. Yang diketahui jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya kecepatan semburan keran adalah, jadi yang ditanya adalah FK atau F keran. Di sini kita jawab seperti yang kita ketahui. Kalau untuk mencari ini menggunakan rumus F atau kecepatan sama dengan akar 2 kali GH. Kita sudah ketahui G-nya sama dengan 10, sedangkan H-nya kita tidak tahu mana yang digunakan. Jadi, kan yang ditanyakan adalah kecepatan keran, kan yang ditanyakan kecepatan semburan air keran. Maka H yang digunakan adalah H antara permukaan air sampai dengan keran tersebut. Jadi H sama dengan, kan ketinggian dari permukaan air sampai dengan dasar adalah 85, sedangkan dari keran ke dasar adalah 40. Jadi kita kurangkan untuk mencari hasil dari H yang ini. Jadi sama dengan 45. Jadi H ini adalah 45, kita jadikan ini sentimeter, kita jadikan ke meter menjadi 0,45 meter. Lalu kita masukkan F sama dengan akar 2 kali 10. Kita masukkan nilai G nya 10 dikali nilai H nya 0,45. Kita kalikan 10 dengan ini menjadi 4,5 sama F sama dengan akar 2 kali 4,5 menjadi akar 9, kita ketahui adalah 3 dengan satuan meter per sekon. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal mengenai gas ideal.
Di sini ada soal yaitu sebanyak 3 liter gas argon. Jadi diketahui di sini volume sama dengan 3 liter. Sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dengan 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Berada dalam tabung. Jika konstanta gas umum sebesar R sebesar 8,31 Joule per mol Kelvin, dalam 1 mol gas terdapat 1 mol terdapat 6,02 kali 10⁻23 partikel. Yang ditanyakan adalah berapa banyak partikel gas argon dalam tabung. Ditanya partikel gas atau N-nya. Baiklah, kita jawab. Sebelum menjawab, kita benarkan dulu, kita ubah dulu satuan-satuan dari yang diketahui ini. 3 liter ini kita jadikan menjadi meter. 3 liter ini kita jadikan menjadi meter, jadi 3 kali 10⁻⁻³ meter per kubik. Sedangkan untuk suhu kita jadikan Kelvin ditambah 273 menjadi 300. Seperti yang kita ketahui, gas ideal memiliki rumus PV sama dengan N kali R kali T. PV-nya atau tekanannya yaitu 10⁵ dikalikan V-nya yaitu 3 kali 10⁻⁻³ sama dengan N. R di sini bernilai 8,31 dan T atau suhunya bernilai 300. Kita bisa coret di sini 10⁻⁵ dan min3-nya jadi 10⁻² dikali 3 sama dengan N kali 8,31 dikali 300. Nah, ini kan 10⁻² dikali 3 ini hasilnya menjadi 300. Maka ini kita bisa coret dengan yang di sini 300 ini 1, ini 1. Dapat kita tuliskan 1 sama dengan N kali 8,31. Jadi N sama dengan 1/8,31 atau 0,12. Dengan satuannya mol. Kan yang ditanyakan berapa partikel gas dalam tabung. Jadi N-nya ini kita kalikan dengan jumlah ini, kita kalikan dengan 1 mol yaitu 0,2 kali 10⁻23 partikel. Jadi 0,12 dikali 6,02 kali 10⁻23 menjadi 0,72 dikali 10⁻23 mol. Jadi jumlah partikelnya yaitu 0,72 kali 10⁻23 mol. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.